di mana pintu ijtihad ini menjadikan ajaran Islam menjadi ajaran yang selalu cocok, selalu sesuai, selalu dapat menjawab permasalahan dan tantangan kapanpun dan dimanapun, di zaman apapun dan di tempat manapun. Tentu ijtihad ini bukan sesuatu yang setiap orang bisa menggunakan pikirannya untuk mengambil suatu kesimpulan dari hukum tentang masalah tertentu, tidak. Tapi pintu ini pintu yang luar biasa, pintu ijtihad, di mana ijtihad ini yang ada pada para ulama selain bagaimana memahami nas-nas yang ada. Jadi nas-nas yang itu dipahami, ya. Karena nas-nas itu ada yang multitafsir, baik ayat Quran maupun hadis. Ada yang multitafsir. Ataupun pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Dan di situ tentu yang lebih diperlukan lagi ijtihad itu. Dan berkenaan dengan ini ada satu hadis yang maknanya disepakati sahih, tapi sanadnya ada perbedaan, tapi banyak sekali ulama yang mensahihkannya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya, Mu'ad, gimana caranya engkau memutuskan kalau ada persoalan? Kata Mu'ad, aku cari dalam kitabullah, ya, aku cari dalam ayat-ayat Al-Quran apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi petunjuk. Nabi bilang, gimana kalau nggak ketemu? Gimana kalau nggak ketemu? Ya, nggak ketemu ayatnya. Aku cari dalam hadis-hadis Nabi, ya, dalam sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi tanya lagi, gimana kalau nggak ketemu? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Lalu kemudian Mu'ad mengatakan, saya berijtihad. Saya berijtihad. Lalu Nabi SAW memegang dada Mu'ad, dalam riwayatnya gitu. Lalu Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah bima yurdi Rasulillah. Bima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk pada utusan Allah. Ini kan utusan Nabi, ya, Nabi utusan Allah yang telah memberikan taufik pada utusan Rasul, utusan Allah, utusannya Rasulullah SAW. Dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis sahih tentang ijtihad banyak sekali. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini sudah populer di kalangan kita. Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim, seorang alim kalau berijtihad lalu tepat ijtihadnya dapat 2 pahala. Tapi kalau dia keliru, artinya ijtihadnya tidak tepat, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Atau kama qala alaihi wasallam, karena riwayatnya banyak, tapi hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ingat, berijtihad itu ada syaratnya, Pak. Ada syaratnya. Bukan sembarangan orang tiba-tiba mematok dirinya sebagai mujtahid dan setiap masalah yang ditanyakan seolah-olah dia bisa jawab semuanya. Itu tidak sesuai dengan syariat. Yang dimaksud di sini orang-orang yang memenuhi syarat. Makanya ada yang pernah bertanya, bagaimana tentang hadis ini dan hadis lain? Ada hadis lain lagi yang menyebutkan 3 orang yang memberikan putusan, 1 di surga, 2 di neraka. 1 di surga, 2 di neraka. Yang pertama, orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran itu.
Dan yang kedua yang mengetahui, itu yang masuk di surga. Adapun yang di neraka yang dua itu, satu mengetahui kebenaran tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran. Dia berlaku zalim. Dan yang ketiga yang juga masuk neraka, ya, tadi satu surga, dua masuk neraka, adalah dia yang memutuskan tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Jadi kalau tanpa ilmu, apalagi dia memutuskan untuk orang lain, maka inilah yang disebut dengan sesat dan menyesatkan. Nah, karena itu ajaran Islam yang memang sudah di dalam ruhnya sebagai din wasatiyah, ya, di mana ajarannya memiliki sifat wasatiyah. Ini menjadi luar biasa. Pintu ijtihad tidak ditutup. Bayangkan kalau ditutup, Pak, pintu ijtihad. Kira-kira bagaimana kondisi kita menghadapi masalah-masalah? Mohon maaf tanpa menyebut, ada sebagian agama pintu ijtihad itu tertutup. Tertutup. Ya, tidak boleh ijtihad. Akhirnya mereka kesulitan di dalam bagaimana menemukan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Padahal yang namanya nas-nas, ya, dalil-dalil itu terbatas, sementara yang namanya persoalan tidak terbatas. Sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat akan selalu ada persoalan. Itu memang sudah sunnatullah dalam kehidupan. Makanya dalam Islam ada yang namanya pintu ijtihad. Tapi ingat, pintu ijtihad ini mempunyai syarat-syarat. Selain syarat ilmu yang harus dimiliki mujtahid, juga ada kaidah-kaidah yang harus dia perhatikan. Misalnya pengambilan hukum harus berlandaskan pada 4 yang sudah disepakati oleh para ulama. Ini yang tidak ada khilaf. 1 Quran, 2 hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat qiyas. Tidak boleh tanpa dasar. Ketika memutuskan harus ada dasarnya. Apakah ada ayat Quran atau hadis Nabi atau ijma, kesepakatan para ulama? Artinya para ulama setelah membaca ayat Quran dan hadis, mungkin tidak ada yang tersurat secara persis, tapi mereka menemukan bahwa memang sudah seperti itu, mereka sepakat. Ini saya beri contoh, ini oleh-oleh buat bapak-bapak. Bapak-bapak ingat ada 5 perkara dalam hukum yang kita ketahui. Haram, apa lagi, Pak? Makruh, apa lagi? Ada lupa di pelajaran dari SD, SMP. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Itu urutannya, Pak. Supaya urutannya bagus. Dari haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Atau dari atas, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu bagus banget urutannya. Wajib harus dikerjakan, betul? Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, ya, tapi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Mubah 50-50, ya, mau kerjakan monggo, tidak dikerjakan monggo, ya. Lalu kemudian makruh sebaiknya jangan dikerjakan, tapi kalau dikerjakan toh tidak berdosa. Haram jangan sekali-sekali dikerjakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini Bapak mau bongkar seluruh Quran dan seluruh hadis untuk ketemu ayat atau hadis yang menceritakan tentang ada 5 hukum ini, tidak akan pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ini salah satu daripada hasil ijtihad ulama yang membaca Quran dan hadis. Mereka temukan bahwa memang hukum tidak akan pernah keluar dari situ, dan itu sudah disepakati. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi, Pak, untuk pelajari itu. Seperti bapak-bapak kalau belajar fisika, ya, bapak-bapak nggak usah capek untuk mempelajari misalnya hukum gravitasi, ya, yang ditemukan oleh Einstein itu sudah diverifikasi oleh para ahli berikutnya dan sudah menjadi kesepakatan. Tinggal bagaimana bapak-bapak berimprovisasi dalam hukum gravitasi itu untuk menjadi seorang fisikawan, ya. Jadi ada orang selalu bilang, saya tidak setuju agama karena ada dogma. Dia lupa dalam hidupnya juga penuh dogma. Betul apa betul, Pak?
Ya, dalam hidup kita ini perlu dogma, Pak. Ya, pemain bola aja menerima dogma itu. Ya, betul, Pak? Ya. Begitulah. Jadi ini sudah menjadi dogma, tapi ini berdasarkan Quran hadis. Tidak satupun alim sampai hari ini bisa menemukan celah tentang kesepakatan itu. Karena memang mereka pelajari dari awal ayat sampai akhir ayat, dari awal hadis sampai mereka temukan hukum tidak keluar dari 5 itu. Oh, kalau begitu alangkah besarnya jasa ulama terhadap kita. Bayangkan kalau kita lagi yang mesti cari itu, Pak. Ya. Nah, ini kalau ada waktu kita bisa terangkan bagaimana fungsi 5 hukum itu yang tidak bertentangan dengan ayat seluruh aktivitas kita ini ibadah. Memang semuanya ibadah, tapi dia tidak lepas dari 5 hukum itu.